Halo Libra, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan readingan untuk kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini general reading, tidak akan bisa resonate buat teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan untuk kamu ataupun bukan energinya kamu ya. Dan tidak lupa saya ingatkan, kalau suaranya kurang keras ya atau kekecilan, jangan lupa memakai earphone atau handfree saat mendengarkan. Tapi kalaupun kalian masih tidak bisa mendengarkan ya saat menggunakan earphone, kalian bisa lewati aja, abaikan aja ya, nggak usah didengerin. Kalian bisa pindah ke channel lain ya, mungkin channel ini tidak cocok buat kamu gitu. Dan kita akan membacakan pesan semesta untuk karir ya, karir atau keuangan kamu dulu di sini. Kartunya udah kita shuffle ya. Di sini kita punya Eight of Wands ya, ada 8 tongkat, kemudian di sini ada Nine of Pentacles, 9 koin, dan juga ada Two of Swords. Oke. Untuk beberapa ya di antara kamu, nggak semua, kalau kamu lagi mengembangkan bisnis kamu atau usaha kamu ya, terutama di apa ya, bidang apa ya, kayak kamu tuh istilahnya kayak bisnis online gitu ya. Di sini yang aku lihat kayak ada bisnis online gitu, kayak karir kamu tuh di bidang, aku nggak tahu, mungkin ini karir kamu sendiri gitu ya. Yang jelas di sini apa ya, kayak ada sosial media gitu. Aku rasa ada kemajuan di sini ya. Asalkan kamu konsisten, akan ada kemajuan di sini di bulan Oktober buat kamu ya. Jadi kayak ada kemajuan gitu. Yang penting kamu lakukan aja secara konsisten ya, dan tunjukkan bakat kamu, tunjukkan kemampuan kamu. Ada kemajuan di sini ya. Dan juga kalau di bidang komunikasi ya, komunikasi kamu diperbaiki gitu ya. Di apa ya, kayak lebih baik lagi gitu loh ya, istilahnya kayak gitu ya, terutama komunikasi kamu gitu ya, lebih ditingkatkan lagi, istilahnya kayak gitu. Mungkin kayak ya, melalui online itu kan, melalui sosial media itu kan, mungkin kamu lagi buat promosi nih, nah kayak gitu istilahnya. Kamu komunikasinya dengan misalkan customer atau pelanggan itu lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Tapi nggak hanya komunikasi aja sih, kemampuan kamu gitu juga harus diperlihatkan di sini gitu. Oke, dan di sini untuk beberapa untuk keuangan ataupun karirnya juga ada peningkatan bagus ya. Ada Nine of Pentacles, itu jadi kayak hasil kerja keras kamu tuh terbayar. Kamu mencapai sebuah kenyamanan ya di sini, kestabilan yang pada akhirnya kamu bisa santai, bisa relax di sini. Tapi hati-hati, jangan terlalu membelanjakan uang kamu secara berlebihan gitu ya. Karena Nine of Pentacles ini juga berbicara tentang seorang wanita yang memang mandiri sih, tapi kadang terlihat apa ya, terlalu dalam membelanjakan keuangan itu dia terlalu boros gitu ya, kayak apa ya, kayak mengikuti entah, kalau cewek yang mengikuti fashion gitu ya, ataupun yang lagi booming apa, nah kayak gitu istilahnya. Terlihat biar dia lebih bergaya, nah istilahnya kayak gitu. Tapi di sini kamu harus sesuaikan dengan kebutuhan kamu juga gitu ya. Jadi lebih diperhatikan gitu ya untuk pengeluarannya gitu. Memanjakan diri boleh ya, membahagiakan diri boleh, tapi juga harus ingat gitu ya, bahwa apa, situasi kondisi itu
nggak apa ya, nggak lancar terus gitu loh ya. Rezeki itu kan nggak lancar terus gitu, jadi juga harus, mungkin kamu juga harus bisa berhemat-hemat lah ya, pokoknya membelanjakan keuangan dengan baik lah istilahnya gitu. Dan di sini juga ada two of swords ya. Untuk beberapa di sini aku merasakan ada yang lagi takut gitu ya, bimbang juga, ragu gitu ya. Mungkin ada sedikit masalah ya di sini, entah dalam karir atau keuangan kamu. Seperti itu, jadi kamu kayak uh, apa ya, kayak sedikit stres gitu ya. Kayak gini loh. Untuk beberapa mungkin di sini berpikir ingin bertahan di pekerjaan kamu saat ini, dan di suatu sisi lagi kamu ingin keluar di pekerjaan ini juga bisa ya, seperti itu. Jadi kayak dalam kebingungan gitu ya, atau bimbang atau ragu gitu ya, dalam keraguan. Oke. Aku nggak tahu apa masalah kamu, yang jelas di sini kamu dalam kebingungan gitu. Itu kamu jangan bingung ya, jangan stres, kamu cukup tenang aja di sini, cukup tenang dan fokus aja, ke apa yang ingin kamu lakukan gitu, lakukan gitu. Kalau misalkan kamu karena di sini juga ada eight of one ya, kayak kamu mungkin ingin ingin apa ya, ingin melakukan satu pekerjaan gitu ya, atau mengejar karir kamu, tapi karir kamu itu berada di tempat yang lain gitu, jauh gitu ya istilahnya. Tidak di area kamu gitu, maksudnya tidak mungkin harus membuat kamu tuh keluar gitu ya, entah keluar kota, entah keluar pulau, entah keluar daerah, yang jelas kayak gitu loh istilahnya. Nah, ini kamu nggak perlu bingung ya, nggak perlu stres-stres gitu, fokus aja ke kemajuan kamu gitu. Kalau memang karir kamu yang kamu pikir ini memberikan kemajuan ya, yang lebih bagus dari segi finansial ya, dari segi kenyamanan finansial juga di sini ya, kenapa tidak gitu loh. Itu kan untuk kemajuan kamu gitu, untuk perkembangan karir atau keuangan kamu gitu loh istilahnya ya. Jadi jangan stres-stres, jangan bingung. Pokoknya dengarkan aja apa kata hati kamu gitu loh ya. Karena di sini mungkin kebingungan kamu tuh karena itu ya, karena di satu sisi kamu ingin menetap karena mungkin kerjaan kamu tuh deket-deket rumah, atau kamu bisa pulang pergi gitu, mungkin kayak gitu ya istilahnya. Tapi di satu sisi ada kerjaan yang lebih bagus tapi mengharuskan kamu tuh jauh gitu ya, nggak bisa pulang pergi. Nah kayak gitu istilahnya ya. Itu kamu nggak perlu bingung, nggak perlu stres ya, pokoknya lakukan apa yang kata hatimu lakukan gitu ya, yang inginkan gitu, seperti itu ya. Tapi kalau kamu misalkan masih nggak bisa ya membuat satu keputusan, kamu bisa minta bantuan seseorang gitu ya, untuk memberikan suatu nasihat gitu istilahnya, bagaimana baiknya untuk kamu, yang tepat buat kamu kayak gitu ya. Tapi kalau di sini ya, dilihat dari kartu kamu yang keluar ini pesannya, kalau memang yang jauh ya, yang jauh dari, misalkan dari tempat tinggal kamu itu lebih bagus ya, kamu gak ada salahnya sebenarnya ya, gak ada salahnya gitu. Kamu bisa mencoba kalau itu memang benar-benar pekerjaan yang pasti gitu ya. Bisa memberikan kamu kenyamanan dari segi finansial, bisa membuat kamu mandiri. Nah, kayak gitu istilahnya. Oke? Oke, tapi ini nggak semua ya, ambil saja mana yang resonate. Dan kita lihat untuk pesan asmaranya kamu ya, untuk yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Libra. Kita lihat untuk yang single dulu. Kita tarik 3 kartu di sini yang untuk kamu yang single. Libra single di bulan Oktober. Libra single Oktober. Oh, di sini kita punya
Oke, kita tarik 2 lagi ya. Kita tarik 2 lagi. This universe, apa pesannya untuk yang single? Oke, thank you. Yang single di sini kita punya true love ya, kemudian ada stay optimistic about your love life, dan di sini ada rekonsiliasi. Oke. True love ya. Untuk beberapa di sini mungkin kamu menginginkan untuk bertemu dengan jodoh kamu ya. Jodoh gitu ya, cinta sejati gitu. Mungkin kamu berangan, mungkin kamu memikirkan sesuatu hal ya, kayak berandai-andai gitu ya, kayak ngelamun gitu ya. Kapan sih aku bisa bertemu dengan jodoh aku gitu, kayak ya, kayak cinta sejati aku. Nah gitu. Di sini aku merasakan untuk beberapa mungkin kamu akan bertemu ya di bulan Oktober ini dengan seseorang yang kemungkinan orang ini adalah orang yang kamu punya peluang gitu loh ya. Kamu punya peluang untuk bertemu dengan jodoh kamu di sini. Bertemu dengan cinta sejati kamu punya peluang di sini. Istilahnya gini, mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang di saat kamu melakukan suatu perjalanan atau traveling gitu ya. Kayak ataupun bertemu dengan seseorang dan kamu tuh langsung ngeklik gitu, kayak jatuh cinta. Nah, seperti itu, dan kemudian mungkin kalian akan menjalin suatu hubungan, dan di sini aku merasakan hubungan kamu tuh bisa ya untuk jangka panjang tuh bisa di sini. Ya, ada kemungkinan di sini. Kamu ada peluang ya untuk kamu bertemu dengan si jodoh kamu di bulan Oktober. Ya, dengan cinta sejati kamu gitu. Orang yang selama ini kamu harapkan, orang yang selama ini kamu nantikan, yang kamu tunggu gitu. Dan untuk beberapa di sini ada stay optimistic about your love life ya. Oke, tetap positif ya, tetap positif untuk kehidupan cinta kamu, untuk yang single ya, karena aku ngerasa mungkin untuk beberapa kayak meragukan diri sendiri gitu, kayak aduh aku kok single terus sih gitu, kapan sih aku bisa ketemu orang yang cocok gitu, kayak yang bisa membuat aku jatuh cinta, jatuh hati kayak gitu ya, merasa bahagia, merasa bener-bener bisa membuka hati kayak gitu istilahnya ya, karena selama ini mungkin kamu terlalu tertutup orangnya ya, terlalu menjaga banget ya, karena mungkin untuk beberapa juga pernah mengalami suatu trauma gitu ya, atau putus gitu ya. Atau di sini kamu memang baru putus gitu, sehingga kamu kayak jadi single gitu, dan kamu kayak saat ini mungkin lagi stres gitu ya, di bulan Oktober itu kayak lagi stres. Nah, oke, jangan stres ya, tetap optimis untuk kehidupan cinta kamu ya. Yang penting kamu sayangi diri kamu, jaga diri kamu, perbaiki diri kamu ya, perbaiki koin-koinnya kamu. Ketika energi kamu positif di sini ya baik ya, kamu juga akan menarik orang yang baik juga gitu. Jadi nggak apa-apa diputusin, nggak apa-apa gitu, mungkin itu bukan cocok, bukan jodoh buat kamu gitu, bukan yang terbaik buat kamu istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini ada rekonsiliasi ya. Untuk beberapa di sini aku merasakan kalian akan bertemu dengan seseorang ya, yang istilahnya kayak balikan gitu ya, orang ini minta balikan sama kamu gitu, istilahnya mantan lah, nah gitu ya, seseorang dari masa lalu kamu gitu ya. Mungkin selama ini juga kamu menunggu orang ini untuk datang ya, saat ini nggak ada komunikasi mungkin, ataupun memang kalian sudah putus lama ya, udah putus gitu, tapi dia minta balikan di sini ya. Akan ada komunikasi lagi dengan seseorang ini, entah dia mantan kamu ataupun seseorang yang pernah PDKT ya, tapi belum jadian, terus dia pergi ngilang gitu ya, ini juga bisa ya. Ataupun untuk beberapa di sini kalian lagi PDKT-an di sosmed gitu ya, bisa jadi orang ini kayak ngajakin kamu ketemuan gitu ya, ngajakin kamu ketemuan, ataupun
ya pengen ketemu gitu istilahnya. Selama ini mungkin kamu kayak LDR gitu juga bisa di sini ya, yang istilahnya orang ini akan datang ke kamu gitu. Kalau komunikasinya terblokir, di sini akan dibuka lagi blokirannya, dia ingin komunikasi lagi sama kamu gitu ya. Kita lihat untuk kalian yang berpasangan ya, untuk Libra. Di sini kalau kalian tanya zodiaknya apakah di sini saya tidak membacakan untuk zodiak pasangan kamu ya. Yang jelas di zodiak kamu tuh ada Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra gitu. Jadi bisa dengan zodiak apa aja di sini ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi bacaan ya, dengan situasi kondisi kamu gitu. Dan kita lihat untuk kamu yang berpasangan di sini. Aminkan aja yang baik-baik ya. Kalau kalian memang di sini berharap semua ini terjadi ya, terutama kamu yang sedang menunggu ya, menunggu jodoh untuk datang gitu ya. Sudah lama single gitu ya, kapan bisa ketemu gitu. Udah capek putus nyambung, nah kayak gitu istilah, nggak mau main-main, mau serius, nah gitu. Kita lihat ya. Untuk yang berpasangan zodiak Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Please universe clarify untuk zodiak Libra berpasangan. Pesannya apa di sini? Oke. Wow, kita dapat true love lagi ya di sini. Kita lihat. Oke, playfulness. Oke, untuk kartu pertama kita punya religious factor. Yang kedua kita punya true love. Yang ketiga kita punya playfulness. Oke. Untuk kamu ya yang berpasangan di sini, yang saya rasakan, oke, religious factor. Oke. Mungkin kamu kayak menjalin hubungan ya dengan seseorang yang memiliki perbedaan ya. Entah kalian berbeda adat, budaya, agama, kayak gitu ya. Ya, adat, budaya, agama gitu, dan mungkin kamu ngerasa kayak ragu dengan orang ini gitu. Mungkin kayak kedepannya kayak gimana, nggak ada kejelasan. Nah, kayak gitu istilahnya. Di sini kamu nggak perlu stres ya, kamu nggak perlu stres, nggak perlu bingung, karena di sini kamu harus berpikiran terbuka ya, berpandangan terbuka gitu ya. Jadi melihat segala sesuatunya tuh jangan dari segi itu gitu ya. Jadi apa ya, gini, kita jatuh cinta, mencintai, menyayangi seseorang itu kan tidak tahu gitu ya pada siapa, karena hati kita sendiri yang memilih gitu ya. Meskipun entah orang itu berbeda adat, budaya, agama, itu kan di luar ya, di luar apa ya, di luar keinginan kita atau di luar kemampuan kita istilahnya. Nah, di sini kamu diminta untuk melihat ya, apa sih yang lebih penting gitu di dalam hubungan kamu gitu ya. Apa yang lebih penting untuk kamu menjalin sebuah hubungan itu ya. Kalau yang lebih penting kalian menginginkan seadat, sebudaya, seagama, ya kamu cari yang itu gitu, seperti itu gitu. Tapi kalau enggak, yang penting nilai-nilai kebaikannya ya, spiritualnya, tujuannya baik gitu ya, perbuatannya baik ya,
gak masalah gitu loh, istilahnya jalanin aja gitu ya. Jadi di sini kamu harus membuka pikiran kamu ya, gitu, lebih luas lagi gitu, seperti itu. Kalaupun tidak ada perbedaan itu ya, mungkin kalian berbeda pola pikir di sini, sehingga ini membuat kamu tuh sering berantem mungkin ya, kayak putus nyambung on off gitu ya. Nah, kalian harus lebih ini lagi gitu ya, lebih belajar lagi. Maksudnya lebih belajar di sini kayak untuk memahami pasangan gitu ya. Untuk lebih memahami pasangan kalian gitu. Ya, komunikasi di sini terutama ya. Komunikasi kalian diperbaiki di sini ya, biar misalkan gini. Mungkin kalian sering adanya miskomunikasi gitu ya. Jadi salah paham di sini ya. Mungkin pasangan kamu ngomong A, maksudnya A, tapi kamu sudah maksudnya B gitu. Jadi kan kayak ada kesalahpahaman gitu. Ya, di sini komunikasi harus lebih diperbaiki ya. Jadi gunakan komunikasi yang baik di sini. Ya, dengan bahasa yang baik juga, yang bisa dipahami gitu loh ya, kedua-duanya gitu. Kalaupun memang ada perbedaan pendapat gitu ya, misalkan cara berpikir, itu nggak masalah. Kamu harus bisa memandang juga gitu ya, dari dua sisi. Jangan dari diri kamu aja, tapi juga dari pasangan kamu gitu loh. Kayak mempelajari gitu loh, dua-duanya saling mempelajari gitu. Seperti itu ya. Dan di sini ada true love ya. Oke, true love, cinta sejati. Untuk beberapa di sini aku merasakan kayak mungkin kalian akan menikah ya di sini. Gak semua. Pasangan kalian mungkin akan ngajakin nikah di sini karena ada playfulness ya. Bahagia gitu ya. Ada rasa-rasa bahagia gitu di sini. Gak semua. Kayak mungkin tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba aja dia kayak bilang mungkin entah tunangan dulu ataupun langsung married gitu ya, seperti itu. Dan ini kayak membuat kamu tuh ngerasa seneng gitu ya, happy gitu, nggak nyangka dia akan bilang kayak gitu sama kamu gitu ya, karena selama ini mungkin kamu berpikir dia cuek-cuek aja, nah kayak gitu, tapi kamu yakin sama dia gitu, kamu udah cinta dan yakin sama dia karena kamu udah ngejalanin selama ini hubungan kalian tuh bener-bener dimulai dari awal gitu ya, kalian saling ngedukung gitu ya, sampai hubungan kalian bener-bener sukses ya, maksudnya sukses di sini sampai ke pernikahan gitu istilahnya ya. Dan di sini juga untuk kalian yang udah berkeluarga ya, mungkin kamu ya yang berkeluarga, terutama yang menjadi seorang yang menjadi seorang suami terutama ya, kamu yang menjadi seorang suami terutama, aku melihat di sini mungkin kamu kayak sering kurang memperhatikan pasangan kamu di sini. Bukan kurang memperhatikan sih, kayak kurang ada waktu bersama gitu ya, kayak karena kamu terlalu sibuk kerja gitu, kayak hubungan kamu tuh kayak agak-agak dingin gitu ya. Mungkin bagi kamu baik-baik aja, tapi pasangan kamu kayak ngerasa dicuekin di sini ya. Dicuekin, jadi kayak kurang baik pasangan kamu, baik anak-anak kamu itu kayak aku ngerasa kayak kamu tuh kurang ada gitu ya, kurang ada waktu buat mereka. Nah di sini kamu kayak diminta untuk sedikit ya meluangkan waktu kamu untuk mereka, jadi kalian bisa ngumpul bareng, makan bareng, ngajakin jalan-jalan, traveling gitu ya istilahnya. Sediakan waktu untuk mereka gitu ya, agar hubungan kalian tuh lebih
happy gitu ya, playfulness di sini, lebih bahagia gitu ya. Spiritual di sini tentang nilai-nilai kebaikan gitu ya. Bukan dibilang kamu nggak baik sih, enggak ya, cuman kamu terlalu sibuk bekerja gitu loh, jadi kayak memperhatikan atau kedekatannya tuh kurang gitu loh ya, seperti itu. Jadi luangkan waktu untuk berlibur gitu ya, memanjakan anak, pasangan ya kayak gitu. Ataupun di sini orang tua juga ada kalau satu keluarga gitu ya, jadi luangkan waktu untuk mereka di sini, seperti itu ya. Dengan begitu ya, kebahagiaan kalian akan terasa ya, terasa benar-benar pasangan kamu tuh benar-benar ngerasa menemukan cinta sejati gitu ya, kayak menemukan bener-bener ngerasa kamu yang terbaik. Nah kayak gitu istilahnya ya. Ini nggak hanya untuk kamu yang laki-laki aja ya, bisa untuk perempuan juga gitu, cuman di sini yang lebih fokus biasanya ke laki-laki gitu, karena laki-laki kan kayak sibuk kerja gitu, sehingga nggak ada waktu untuk keluarga gitu biasanya ya. Kalaupun kalian waktu cuti ya mungkin kalian cutinya untuk tidur, istirahat di rumah gitu mungkin ya. Nah jadi kan kayak kurang gitu ya, kurang ada apa ya, kayak memperhatikan gitu ya, secara ya kurang memperhatikan di sini secara kayak mungkin kurang komunikasi, kurang ngobrol, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Oke. Jadi kan di sini anak-anak juga ngerasa senang, ngerasa bahagia gitu, pasangan juga ngerasa dicintai, disayangi, bener-bener diperhatikan gitu. Nggak hanya diperhatikan dari segi keuangan, tapi juga dari rasa ya, dari perasaan emosional itu juga dapet gitu loh istilahnya ya. Tapi ini nggak ada masalah sih ya untuk kalian yang berpasangan ya. Hanya ini saja ya pesan buat kamu yang kayaknya sibuk dengan diri kamu sendiri gitu ya, dengan pekerjaan kamu kayak gitu istilahnya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.